Halo Sobat Unik, kejadian kesurupan seringkali terdengar di telinga orang Indonesia sebagai hal mistis. Ciri-ciri dari orang yang mengalami kesurupan biasanya berteriak kencang dan mengeluarkan kata-kata tidak dapat dimengerti. Nah, seseorang yang mengalami kesurupan biasanya suka menyakiti diri sendiri, bahkan ada yang hingga meninggal. Kesurupan tak hanya populer di Indonesia, melainkan kesurupan juga terjadi di negara lainnya, bahkan beberapa memiliki kisah yang sangat mencekam. Bahkan sejumlah film Hollywood mengangkat fenomena kesurupan menjadi tema mereka, khususnya yang berhubungan dengan pengusiran setan dari orang yang mengalami kesurupan. Dan berikut adalah beberapa kejadian kesurupan yang sangat mencekam. Yang pertama adalah kisah tragis Anneliese Michel. Cerita kesurupan yang menimpa Anneliese Michel adalah salah satu yang paling menggemparkan di dunia. Bahkan kisahnya dibuat film dengan judul The Exorcism of Emily Rose. Saat Anneliese berumur 16 tahun, dia mengalami epilepsi dan gangguan jiwa. Anneliese harus dirawat di rumah sakit jiwa pada tahun 1973. Sejumlah percobaan bunuh diri pernah dilakukan oleh Anneliese. Anneliese mengalami kesurupan dan beberapa kali mendapat ritual pengusiran setan. Hal mengerikan pun sempat dia alami, antaranya dia menolak semua hal yang berkaitan dengan agama, meminum air seni sendiri, dan mendengar suara-suara aneh. Meski sudah diberi obat oleh dokter, hal mengerikan yang dia lakukan tidak dapat dihentikan. Pihak keluarga meyakini Anneliese telah kerasukan setan. Sejumlah pendeta telah dimintai bantuan untuk mengeluarkan setan yang ada di dalam diri Anneliese. Akhirnya dua orang pendeta melakukan ritual pengusiran setan atau exorcism. Orang tuanya juga mulai berhenti memberikan obat untuk epilepsi dan gangguan jiwanya. Anneliese akhirnya meninggal dunia setelah melakukan sejumlah ritual. Selanjutnya adalah kisah kesurupan dari Rolando. Selain kisah Anneliese, di dunia barat juga dikenal cerita kesurupan yang dialami oleh Rolando. Nama tersebut bukan nama yang sebenarnya. Pada 1940-an akhir, Du diketahui keluarga mengalami kesurupan. Dia sering meneriakkan suara-suara aneh, bahkan terdapat luka seperti garukan di sekujur tubuhnya. Seringkali Du berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh keluarganya. Hingga akhirnya keluarga membawa seorang pendeta Katolik untuk mengusir roh jahat di dalam diri Du. Pendeta mengatakan bahwa Du telah kerasukan setan. Saat ritual, Du berkali-kali melukai si pendeta tersebut. Saat akhirnya ritual berhasil mengeluarkan setan yang ada di dalam tubuh Du, banyak orang yang mencium bau belerang dari kamarnya. Kisah Du ini juga pernah dibuat novel dan film berjudul The Exorcist. Yang terakhir ada kisah kesurupan dari Michael Taylor yang membunuh istrinya saat kesurupan. Seorang pria asal Inggris, Michael Taylor semula hidup mesra bersama sang istri, yakni yang bernama Christine. Pasangan tersebut juga sangat religius. Taylor bergabung dengan kelompok suara gereja yang dipimpin oleh Mary Robinson. Hal aneh mulai terjadi saat sang istri menuduh Taylor memiliki hubungan dengan Robinson. Semenjak itu, Taylor mulai berperilaku tidak seperti biasanya, jauh dan dari karakter aslinya. Kejadian itu terjadi berbulan-bulan. Seseorang yang melihat Taylor mengatakan bahwa dia telah kesurupan. Begitupun dengan yang diakui sang istri. Dia memanggil pendeta untuk melakukan ritual pengusiran. Pendeta mengatakan bahwa dirinya telah mengusir setan yang ada di dalam Christine. Namun, dia memperingatkan bahwa kemungkinan setan tersebut dapat kembali ke dirinya. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu benar-benar terjadi. Taylor membunuh dengan keji istrinya dan dia ditemukan di jalanan seperti orang gila dan berlumuran darah. Dia sempat ditahan oleh polisi, namun akhirnya dikeluarkan dengan alasan sakit jiwa. Nah, itu tadi dia beberapa kejadian kesurupan yang sangat amat mencekam.
Jika kalian tahu, sebenarnya jika ditinjau dari istilah medis, kesurupan disebut dengan dissociative trance disorder atau DTD. Psikiater mengakui fenomena kesurupan sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh perubahan identitas pribadi. Banyak orang mengatakan kesurupan disebabkan oleh suatu roh atau kekuatan. Namun dalam dunia medis, hal-hal seperti itu tidak dikenal. Kondisi seperti itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti spiritual, sosial, psikologi, dan lainnya. Dengan melakukan screening dan pemeriksaan secara keseluruhan, faktor penyebabnya pun bisa diketahui. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seram berikutnya dari channel ini. Terima kasih.